Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah kunai Naruto di Blender versi 3.0.1. Mari kita mulai. Di sini kita akan pindahkan dulu view-nya ke atas ya. Pencet tanda kutip tunggal yang ada di sebelah kiri angka 1 pada keyboard. Oke, untuk menampilkan menu-menu ini, kita pilih top. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di atas ya. Jadi ini itu kita sedang melihat ke bawah gitu ya. Lalu kita masukkan dulu gambar referensinya. Pencet Shift A, Image, dan Reference. Nah, di sini kunainya tinggal download aja di Google ya, banyak ya. Ini kunai kartunnya. Kita klik dulu gambarnya, lalu ke Object Data Properties, centang opacity-nya, dan kita kurangi nilai opacity-nya. Untuk nilai opacity silakan disesuaikan aja. Lalu klik filter ini dan aktifkan selectable-nya, lalu nonaktifkan atau disablekan selection-nya. Oke, jadi kita tidak bisa menggerakkan si gambar referensi ini ya. Yang pertama kita akan buat dulu ininya nih, apa ya namanya, pisaunya ya. Pencet Shift A, Mesh, dan pilih kubus atau cube. Lalu aktifkan toggle X-ray-nya dengan menekan Alt Z. Nah, untuk mentransparankan objek ya. Lalu kita scale, sesuaikan aja dengan gambar. Di sini ke edit mode atau pencet tab. Lalu di sini Ctrl R, double klik. Seleksi bagian ini, kita akan tarik ke sini. Klik M, lalu pilih Add Center. Oke, jadi tajam ya. Bagian ini pencet E untuk extrude, kita scale lagi, extrude lagi, scale lagi, extrude lagi, scale lagi, dan extrude lagi. Oke. Pencet Alt Z untuk menonaktifkan toggle X-ray. Kita pindahkan dulu ke view front. Nah, segini kita tarik dulu ke atas, ke edit mode lagi atau pencet tab. Lalu seleksi bagian vertex ini dan ini sambil tahan shift ya. Pencet M dan pilih Add Center. Bagian ini juga. Nah, ini terlalu gede ya. Jadi kita akan kecilkan lagi. Oke, segini cukup. Tapi yang ini saya ingin lebih besar ya, karena nantinya akan dibuat gagang. Kita scale. Oh, bentar. Nah, yang ini benar. Berarti tinggal yang ini. Pencet Alt Z. Oke, seleksi bagian ini nih, face ini, pencet angka 3 ya untuk pindah ke face select. Klik kanan, pilih loop tools dan pilih circle. Nah, kalau tidak ada menu loop tools, tinggal pergi ke edit, preference, di menu add-ons, pada kotak pencarian, ketikkan aja loop tools ya. Nah, yang ini tinggal centang, lalu di save aja. Oke, kita pindahkan view-nya ke right atau ke kanan. Oke, klik kanan, pilih subdivide, klik kanan lagi, subdivide, satu kali lagi, oke, lalu klik kanan, loop tools, dan pilih circle. Jadi langsung bulat ya. Nah, ini tinggal di scale aja sih sebenarnya. Pencet E dan S, oke, lalu E lagi. Pencet E lagi, kita scale aja. E lagi. Nah, segini cukup. Klik kanan set smooth. Jangan lupa auto smooth-nya ada di sini nih. Normal, auto smooth di objek data properties ya. Lalu kita akan buat ininya pakai torus aja. Pencet Shift A, Mesh, dan pilih torus. Oke, yang ini. Pencet Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface. Nih yang ini. Kita scale aja. Oke, kita pindahkan view-nya ke front atau ke depan. Lalu kita akan scale dulu. Nah, segini bagus nih. Lalu bagian gagangnya kita akan buat seperti ini ya. Apa ya namanya? Ctrl R. Oke. Lalu Ctrl B. Nah, segini. Terus pencet Alt E, pilih extrude face along normal, kita tarik ke luar. Oh, kayaknya salah deh. Kita pakai individual aja. Oke, bagus. Pencet garis miring. Kayaknya ini kurang deh. Nah, kan kurang ya. Kurang bulat maksudnya.
Kita akan hapus gambar referensinya karena sudah selesai. Oke, terima kasih. Lalu kita akan buat dulu panggungnya. Nah, segini kita akan sesuaikan dengan kunainya. Oke, nggak apa-apa ya, ada sedikit. Tinggal pencet G dan Z. Kita akan satukan dulu torus dengan kunainya. Ctrl J ya. Oke, bagus. Tapi yang ini kok jadi begini ya? Oh, bentar-bentar. Kita Ctrl Z lagi. Pada torus ini, di sini nih pada modifiernya, pencet Ctrl A untuk mengapply. Lalu kita akan satukannya dengan yang ini, dengan si kunainya. Pencet Ctrl J. Nah, jadi udah satu. Sekarang tinggal dirotasi aja. Nah, kita akan pakai dulu kameranya. Shift A kamera, oke. Lalu pencet Ctrl Alt sampai 0, pencet N, lalu view dan centang kamera to view-nya ya. Pencet N lagi untuk menghilangkan si menu di samping ini. Kita akan buat dulu kotaknya. Pakai kubus aja. Oke, kira-kira segini cukup nggak ya? Kita akan ukur dulu. Kayaknya kurang. Garis miring biar fokus ke sini. Oke, ke edit mode, pencet angka 3 untuk pindah ke face select, lalu seleksi face bagian ini, pencet I, pencet Alt Z untuk mentransparankan objek, pencet E untuk extrude. Oke, lalu I lagi, lalu double klik bagian ini nih, yang ini. Oke, kita extrude ke atas. Nah, segini cukup. Lalu double klik bagian ini, face-nya ya maksudnya. Kita akan duplikat, pencet Shift D, klik kanan, pencet P, dan pilih Selection untuk memisahkan kedua objek ini ya. Lalu seleksi face bagian ini ke edit mode atau pencet Tab, pencet A, dan kita extrude aja ke atas. Oke, lalu pencet angka 2 untuk pindah ke Edge Select, double klik Edge bagian ini, dan pencet F. Nice, bagus. Langkah selanjutnya saya ingin membuat lambang Konoha-nya ya. Kita akan masukkan lagi gambar referensinya. Shift A, Image Reference. Oke, pencet garis miring ke objek data properties, opacity-nya centang, dan kita atur nilai opacity-nya. Setelah ini pencet Shift A, Mesh, dan kita pakai plane aja. Kita pindahkan dulu ke front view-nya ya. Pindahkan lagi ke top. Kita akan sesuaikan dengan gambar. Oke, lalu pencet Ctrl 3 untuk memberikan efek subdivision surface. Kembali lagi ke edit mode atau pencet tab. Lalu seleksi edge bagian ini. Kita pencet G. Oke, pencet angka 1 untuk pindah ke vertex select. Atau yang ini nih. Pencet G lagi. Seperti ini. Kita seleksi kedua vertex ini. E lagi. Nah, tinggal ikuti aja ya sampai ke sini, pencet E ya. Nah, di sini kita akan buat apa ya namanya, sambungannya. Nah, jadi biar lebih mudah ya membuat ininya. Sama ya bagian ini juga. Oke, sudah selesai. Kita lanjut bagian ini. Lalu pencet angka 2 untuk pindah ke Edge Select, seleksi edge bagian ini dan ini. Sambil tahan Shift ya. Pencet F. Oke, garis miring. Maksudnya pencet garis miring dan garis miring lagi. Oke, bagus ya, lumayan. Ini sebenarnya nggak terlalu mirip juga, nggak apa-apa sih. Tinggal diatur aja kalau memang pengen mirip. Karena waktu kita terbatas, jadi cukup sajalah sampai sini ya. Yang ini, ke edit mode atau pencet tab, lalu pencet A dan A lagi. Kita extrude saja ke bawah, mau ke atas juga silahkan. Klik kanan, set smooth, lalu pencet garis miring lagi. Yang ini referensinya kita hapus. Mana ya tadi? Oh, yang ini. Biar si originnya nih, yang titik oranye ini ada di tengah. Kita pergi ke objek, set origin, dan pilih origin geometry. Kita tempelkan di bagian boxnya ya. Kita pindahkan ke viewport setting, lalu pencet 0 pada numpad untuk masuk ke mode kamera. Kita masuk ke mode setting. Kita pindahkan ke world dan kita akan pakai HDRI aja biar cepat. Ctrl T ya.
Nah, jadi seperti ini. Kita pindahkan dulu if-nya ke cycle atau ke cycles. Oke, beres. Lalu yang ini kita akan warnai dulu. Warna hitam aja. Metallicnya fullkan. Roughness-nya kita akan kurangi aja sedikit. Nah, bagian ini ke edit mode ya. Kita pencet tab. Oke, kita seleksi bagian ini. Lalu kita tambahkan warna. Nah, seperti ini. Bagus, sip. Terus bagian lambang Konohanya kita akan buat emas aja ya. Di hex ini E7A7 4E. Metallicnya kita fullkan, roughness-nya kita akan kurangi. Oke, sip, bagus. Boxnya kita akan kasih lagi warna pada hexnya FFEA66. Oke, kita akan rotasi aja. Oh ya, harus dengan ininya, gambar Konohanya, lambang Konohanya. Oke, bagian ininya juga. Bagus. Nah, kan jadi lebih real ya. Waduh, laptop saya menghiung-hiung. Tanda sangat berat. Pada filmnya kita akan centang transparannya biar si background ini jadi transparan. Oke, lalu pencet Ctrl B. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, biar fokus ya si kameranya. Jadi nanti hasil renderingnya seperti ini ya. Ini kayaknya terlalu luas ya. Kita akan atur lagi. Nah, seperti ini bagus. Pada menu color management, looknya kita ganti ke very high contrast, filmicnya ke standar. Sudah selesai, jangan lupa di save ya. Lalu pencet F12 untuk siap merender. Nah, membuat kunai sudah selesai, shuriken sudah selesai kemarin. Jadi, selanjutnya kita akan membuat tutorial-tutorial yang baru lagi ya, yang tentunya yang sesuai dengan laptop kentang kita ya, kita ya. Tapi intinya seperti itu ya membuat kunai ini. Jangan lupa traktirannya, silakan diklik link traktir yang ada di kolom deskripsi. Jangan cuma dilihat aja. Dukung channel ini ya, biar bisa membeli laptop baru yang lebih mumpuni membuat animasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam tutorial ini. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!